Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Mas Mui, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, kategori 1, Angkatan 2, Universitas Negeri Malang. NIM 23315271395. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Kota Kediri. Hari ini Selasa 5 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN kelas 10 PPIB 1 dengan materi proyeksi piktoral 3 dimensi. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyalakan proyektornya dulu. Sebelum kita mulai untuk materi pada siang hari ini, saya persilahkan untuk berdoa dulu. Ketua kelas yang mewakili bisa menyiapkan. Siap, gerak. Sebelum mengawali pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa setelah keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Sebelumnya saya absen dulu untuk mengisi tampil. Nah, sebelum kita mulai ke materi, saya absen dulu. Ini Abdullah Hibsi Husain, Afa, Akhwat Akbar Iskon, Alisa Putri, Sultan. Oke, ini banyak yang kosong ya. Oke, saya sampaikan ini ada proyeksi piktoral ya, ini penyajian informasi gambar 3 dimensi ke dalam lembar kertas 2 dimensi. Gambarnya itu 3 dimensi ya, gambar nyata tampak samping kanan kiri itu, tetapi dia berada pada areanya 2 dimensi kertas ya. Jadi kalian di gambar teknik itu ada beberapa tipe menggambar ya. Ini proyeksi piktoral atau proyeksi 3 dimensi proyeksi ya. Oke, ini kira-kira ada yang tahu antara 1, 2, 3, 4. Nah, ini proyeksi semua. Ada yang bisa angan-angan mungkin? Karena ini mungkin kalian belum tahu dari sekolah sebelumnya ya. Ya mungkin diangan-angan kira-kira ditebak aja. Nah, tidak ada masalah ya, tebak-tebakan. Meskipun itu belum tahu sama sekali. Ya, nanti ciri-cirinya itu apa atau bentuknya gimana mungkin kalian belum tahu ya. Nah, terus ada pertanyaan, apa yang kalian ketahui tentang ini gitu ya. Nah, kira-kira gitu, coba bisa menebak enggak? Mungkin di antara 1, 2, 3, 4 dari namanya aja, mungkin saya kenal Pak namanya Tok gitu ya. Itu boleh ya. Nebak aja enggak masalah ini ya. Dipersilakan, ada ISO nanti mungkin yang pernah belajar otodidak AutoCAD pernah lihat gambar ISO, tampilan ISO dari sisi mana dia? Isometri, ISO. Pernah masuk di aplikasi AutoCAD, SketchUp 3 dimensi, Maya. Nah, itu kan ada ISO, ada tampak depan, front, Y-nya bagaimana? Ini adalah area di area ya bidang Cartesius ya, tapi ada Z-nya nanti ya. Dimetri. Nah, ini ada 3, terus obliku. Ini kalau dari sisi nama itu ISO itu bentuknya simetris ya. Jadi dia tampak kalau kita lihat benda itu dari pojoknya. Jadi kalau lihat gedung itu dari sisi pojok ya. Kemudian kalau dimetri itu punya 2 sudut yang berbeda karena dari simetri. Kalau simetri berarti simetri sama ya. Nah, kalau ISO mungkin standarnya dia ada sama, yaitu nanti sudutnya yang sama. Kalau dimetri berbeda. Kalau yang obliku ya, itu adalah yang miring. Miring hanya salah satu sisinya aja. Gambarin miring salah satu aja. Kemudian yang terakhir itu adalah
perspektif perspektifmu bagaimana itu ya, perspektif apa, perspektif apa, ada yang tahu apa, sudut pandang boleh ya, ini sebenarnya semua, jadi tergantung perspektif Anda ya gitu ya, tergantung sudut pandang Anda. Kalau perspektif itu ada 3 perspektif, 1 titik hilang, 2 titik hilang, dan 3 titik hilang gitu ya. Jadi pandanganmu dari sisi mana, jadi ibaratnya kalau mungkin ngomongin jelek ya, pencuri itu baik atau buruk kan gitu ya. Nah kadang ya sudut pandangmu dari mana kan gitu, kalian lihat dari sudut pandang mana, yang dicuri itu orangnya bagaimana, bisa jadi ya kayak gitu deh, atau mungkin kecelakaan itu bagaimana ya, mungkin tergantung sudut pandangnya ya, punya sudut pandang masing-masing dan itu punya dasar ya. Mungkin ya yang suka ngegame itu ya ada baik dan ada buruk ya, tergantung sudut pandang kalian dari mana kan gitu ya. Itu sudut pandang. Oke, kita lanjutkan. Dan langsung di tujuan pembelajaran ya, di tujuan kalian internal vektoral 1 yaitu supaya siswa itu dapat menyajikan gambar sesuai dengan standar gambar teknik. Kalau dia mintanya permintaan dari tukang gambarnya begini ya, kalian harus menyiapkan. Pak, ini kalau lihat samping kiri atas bawah maksudnya kita siapkan. Jadi kalian gambar teknik. Meskipun itu kalau pakai apa namanya kertas, ngomong sambil gambar itu juga boleh ya. Jadi menceritakan suatu hal dengan gambar, jadi boleh. Itu punya keahlian masing-masing ya. Atau siswa mengetahui macam-macam proyeksi vektoral dan simulasi. Nah, minimal itu ya. Gimana harus ngerti itu. Jadi rempat tadi. Kemudian yang terakhir itu ini yang proses kalian harus bisa menggambarnya. Ini nanti di praktek ya. Ini kita jauhi dulu. Yang paham ya. Oke, kita konsepnya seperti ini. Kalau kita bahas proyeksi sudut pandang atau proyektor itu sama ya. Ini memproyeksikan dari situ tampil. Ini ini juga proyeksi proyektor. Dia adalah alatnya untuk memproyeksikan gambar dari komputer tampilan kecil atau yang dari kecil jadi gede. Jadi kecil ke gede itu berarti dia apa? Skalanya di sini dari kecil ke gede. Atau kalian menggambar gedung sebesar 10 meter ke gambaran kertas berarti diapain? Salah ya berkecil, skalanya pembandingnya dijauhkan. 1:1000 berarti 1 cm itu sebanding dengan 1 kilo. 1 cm itu kalau gambar mungkin jalan raya Kediri Tulungagung, kalian gambar titik mana aja yang perlu diperbaiki jalannya, jembatannya itu di titik 10 cm berarti dia bisa 10 kilo dari titik awal kan gitu ya. Itu namanya apa? Jalan yang tadi 50 kilo dijadikan 50. Gambar tuh ya, kalau macam mungkin artinya itu berarti 30 ya mungkin ya, itu pembandingnya. Itu adalah berarti kalian tuh kayak bisa nggodin di barang kowo dari sini atau barang kowo aja jadi godin ya. Barang kowo jadi itu gaut itu segini. Tapi kalau digambar kalian temen mesin ya, kayak kenal di mesin, jadi cuma gambar gaut ini tapi kemudian di gaut kertas. Pembandingnya berarti dia lebih besar 1 banding mungkin lebih gede berapa? Berapa? Semakin gede. Jadi 1 cm itu setara dengan 2 cm atau 5 cm. Jadi gambar kecil gede. Proyeksinya ada nanti yang kita bahas adalah vektoral, ada isometri, dimetri, obtu, perspektif nanti. Berikutnya nanti ada ortogonal, itu yang gambar tampak, penampakan gambar, ada titik garis bidang dan beda. Dan yang terakhir itu ada kita sudut pandangnya itu ikut mana? Ikut Eropa atau ikut Amerika. Jadi sudut pandang. Ternyata sudah ini juga sudut pandang, tapi sudut pandangnya itu beda lagi. Jadi nanti kalau di Eropa itu sudut pandangnya satunya itu lihatnya dari kiri, satunya lihatnya dari sisi kanan. Itu aja beda. Video. Kalian melihat sudut pandang dari sebelah kiri itu gambarnya sudah berbeda. Kalau kalian lihat dari sebelah kanan, gambarnya berbeda. Maka ada dua prinsip. Ada pakai Eropa atau Amerika, ada gambarnya. Jadi ada simbolnya. Kalian pakai Eropa atau Amerika. Ini untuk kita konsepnya. Proyeksi. Proyeksi itu apa? Itu adalah penggambaran suatu benda atau bidang maupun pandangan ya. Pandangannya karena ini masih ingat ya aksen A aksen, Z aksen, B aksen di pelajaran matematika ya. Yang XY itu aksen. Itu kan materi proyeksi ya.
kalau dipindah ke sini gitu ya, ingat ya. Titik ini kalau dipindah ke 10 x dari 1 x pindah ke 3 x titiknya itu berarti proyeksi. Untuk aksennya berapa? Ya materinya. Kalau dulu teori, kalau ada SMK itu pasti praktisi, pasti deh. Jadi dulu ini nggak gitu ya. Nah, kalian dulu membuat. Tapi nanti kalau kuliah lagi juga sama, suruh bikin apa? Suruh neliti itu. Neliti kalau levelnya lagi, orang suruh neliti terus berikutnya lagi paling tinggi itu orang membuat kelasnya profesor itu berarti membuat sesuatu itu proyeksi berarti proyeksi ya padangan. Sekarang yang pictorial, proyeksi pictorial itu adalah gambar tadi ya, fungsinya untuk menggambarkan benda 3 dimensi pada sebuah bidang 2 dimensi. Gambar itu ya 3 dimensi. Mungkin gambarnya kayak ini, tapak depan tapak samping begini, kalau dimiringkan begini, kalau tapak belakang begini. Mungkin rumah kan gitu ya, kalau nanti kalian desain rumah berarti front itu teras, tapak depan, terus samping itu adalah mungkin garasi, belakang rumah, atau tapak dari atas, tapak dari atas bina, kelihatan gambar jauh tapi dari atas. Tapi kalau kalian dari visual komputer ya tinggal putar-putar saja. Tapi kalau disuruh kertas gitu ya, beda lagi yang kayak yang Pak Bidan di papan umum itu ya, itu kan kerjanya juga emas tampak seluruhnya dan tampak perwarnaan, bahkan yang ini tampak pun dari satu kayak gitu ya. Biasanya kayak gitu namanya tampak detail. Kemudian jenis-jenisnya ada 4. Yang pertama itu tadi ada proyeksi isometri. Isometri itu adalah derajatnya 30 sama di antara X dan Y. Kemudian proyeksi dimetri itu adalah Y dan X-nya itu tidak sama, salah satunya 7 derajat dan satunya 40 derajat. Yang kemudian oblique itu satunya 0, satunya miring, miring. Dan yang terakhir itu adalah proyeksi perspektif yang merupakan salah satu proyeksi pictorial menggambarkan benda nyata 3 dimensi menggunakan garis-garis yang dipusatkan pada satu titik atau beberapa titik. Oke, contohnya itu kita melihat panjangnya kereta api lagi. Mungkin gedung tingkat tinggi itu kira-kira kalau kalian lihat gedungnya budi terus tidak kan? Dia semakin hilang, atau mungkin kalian lihat pohon semakin hilang, atau mungkin lihat pesawat terbang dari bawah ke atas. Itu namanya perspektif dan gambar yang mungkin karena jauhnya, karena besarnya dia punya titik itu. Dan ini gambarnya sudah punya bayangan. Kalau kalian visualisasi pasti gambar waktu ditonton atau untuk tidak paham. Kalau ada visualnya jadi seperti ini. Ini yang pertama ISO itu derajatnya miringnya sama. Ini kalau saya pakai kubus itu kelihatan. Pakai ini kelihatan deh. Kalau pakai kubus atau benda kotak itu kelihatan. Jadi ini bendanya 3 dimensi kan kelihatan. Nah, kalau diisometrikan, ISO yang mana? Isometri yang itu ya? Iya. Berarti gambar ini dari pojok sini dengan sudut 30 derajat ke sini. Akhirnya kelihatan apa atas itu kubus sebenarnya. Atas, samping kiri kanan, terus yang ke atasnya adalah Z. Y. Itu yang isometri. Yang kalau yang dimetri itu miringnya sedikit aja. Mungkin dari sini, terus di sininya 45 derajat. Mungkin miringnya sini sedikit naik, ya ini gede. Nanti atas juga kelihatan, atas kelihatan, samping sini kelihatan. Jadi mungkin agak gini berarti. Nah, miringnya miring. Kalau yang obliku itu ada benda kayak gini, tetapi dibuat miring sedikit. Berapa derajat? Segini. Jadi ya, ini tapak atas ada. Ini nol ya, ini nol terus. Sebelum ini yang dinaikkan 45 derajat. Dan yang terakhir itu adalah perspektif yang bedanya begini. Kalau bedanya pendek ya tidak kelihatan. Nanti lihatnya situ hilang, kalau satu titik hilang berarti arahnya dari sini ke sana. Satu titik hilang ke sana. Kalau mungkin lihatnya dari sini
sampai sini ya, dan ini. Nah, kalau mungkin 2 titik hilang, mungkin gini ya, 2 titik hilang ke sini ke sini. Kalau 3 titik hilang mungkin dari sisi atas ini hilang ke bawah, kalau dari atas ya, posisi atas ke ini hilang ke sana, hilang ke sana. Kemudian dari bawah juga sama, ini hilangnya ke atas, samping kanan. Mungkin contohnya kayak itu, pada almari, tapi atau mungkin ruang server kita lihatnya dari sini. Baik, dari sini sudah punya gambaran? Sudah. Sudah ya. Ini penjelasannya untuk setiap proyeksi tadi ya. Isometri itu adalah sumbu-sumbu menggambarkan panjang yang sebenarnya. Ciri-cirinya itu tadi, sumbu X dan sumbu Z itu memiliki derajat yang sama, yaitu 30 derajat. Dan antara sumbu, karena ini 180 ya, 180 dikurangi 60, 30, 30, akhirnya sisanya adalah 120. Ciri dan ukurannya masing-masing, kalau nggak salah gambarannya 1:1:1. Jadi kalau lebarnya sana gambarnya 1 cm, jadi 1 ke atas 1 gitu ya. Berikutnya dimetri. Sudah muncul ya. Ini berbanding gambar 1:1:1. 1:1 ini 1. Kalau ini nulisnya panjang 1 cm, ini 1 cm, 1 cm, 1 cm. Jadi semuanya harus sama. Kalau yang dimetri ini 1:1, yang ini 2:1. Lebih panjang ini. Ini sama. Oh ini jadi 1, 1, yang ini setengahnya, 2:1 ini setengah. Sudutnya 7 derajat dan 40 derajat. Dimiringkan sedikit karena untuk menampilkan tampak yang atas itu adalah dimetri. Kemudian yang perspektif ini tadi sudut pandangnya dari sisi mana kan gitu. Kalau dari atas tadi maka kelihatan 3 titik hilang. Kalau dari pojoknya begini berarti 2 titik hilang. Kalau dari satu begini begini itu ada 1 titik hilang. Itu selesai. Ada yang ditanyakan? Ada, kita latihan soal ya. Kita siapkan ada 15 soal untuk menjawab. Kalian dari materi ini sudah memahami atau silakan dipersiapkan koneksinya ya.
geometri, kemudian geometri, miring atau piku, dan yang terakhir perspektif. Itu ya. Oke itu. Sebelum saya tutup silakan ditutup dengan doa dulu. Silakan Bapak. Siap, gerak. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.